Baiklah, pada materi hari ini kita bicara tentang kebijakan teknologi informasi, di mana policy adalah mengandung pengertian dasar sebagai rencana yang menerangkan keseluruhan batasan kegiatan secara umum dan komprehensif yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Policy menyangkut pernyataan umum yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau organisasi tertentu mengenai tujuan atau goal yang hendak dicapai melalui proses pelaksanaan kegiatannya. Policy dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari guide atau petunjuk yang berorientasi pada pembatasan dari pelaksanaan proses. Pembatasan dilakukan bukan dalam pengertian membatasi proses untuk berkembang, namun pembatasan dengan tujuan agar proses kegiatan yang dilakukan dijamin untuk tidak menyimpang dari tujuan atau goal yang ingin dicapai. Terdapat dua hal yang harus menjadi pertimbangan dalam menyusun suatu polisi, yaitu policy making proses dan policy analysis. Jadi policy making menyangkut bagaimana dan apa saja elemen yang dibutuhkan serta langkah-langkah yang ditempuh dalam proses penyusunan suatu policy. Policy analysis lebih condong pada seputar pertanyaan mengapa dibutuhkan policy, apa saja permasalahannya sehingga membutuhkan policy, bagaimana dampak positif atau negatif yang muncul akibat dilaksanakannya suatu policy, apakah policy memberikan nilai tambah, dan pertanyaan lain yang terkait dengan pernyataan mengapa policy itu perlu ada. Nah, ini adanya problem identification, policy formulation, adoption, program operation, sampai evaluation. Jadi, problem identification adalah mengidentifikasi masalah, identifikasi terhadap kemungkinan permasalahan yang terjadi sehingga membuat keputusan untuk menyusun suatu policy. Policy formulation atau formulasi policy, langkah ini mengandung rencana strategis untuk solusi identifikasi permasalahan, tujuan yang ingin dicapai, dan prioritas pemenuhan tujuan tersebut, serta alternatif kemungkinan lain yang dapat diterapkan untuk mencapainya. Hasil dari formulasi ini adalah proposal policy yang idealnya mengandung bagian-bagian di atas. Adoption artinya pelaksanaan dicoba apakah proposal policy yang telah dibuat baik untuk diterapkan. Program operation artinya merupakan langkah pelaksanaan terhadap proposal policy untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan di awal. Evaluation adalah proses evaluasi terhadap hasil pelaksanaan yang telah dilakukan sehingga dari sini dapat ditentukan apakah suatu proposal policy layak untuk dilaksanakan sebagai sebuah policy secara utuh. Output atau hasil. Jadi output adalah suatu hasil yang dapat diharapkan dari penyusunan dan implementasi dari pelaksanaan policy. Penentuan kondisi goal harus ada sebagaimana telah didongkarkan pada pengertian di atas. Akibat dan efek samping yang ditimbulkan merupakan perumusan kondisi apa saja yang mungkin terjadi serta pihak mana saja yang terkena pengaruh akibat pelaksanaan policy. Efisiensi yang dimaksudkan adalah efisiensi dalam pengertian umum yang diharapkan bahwa penerapan suatu policy dapat mencapai sasaran yang dimaksud dengan effort yang relatif kecil. Strategi salah satu unsur pada plan rencana yang dimiliki oleh organisasi atau instansi tertentu yang menetapkan bagaimana langkah-langkah terbaik yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan. Compliance adalah merupakan sifat keterbukaan suatu policy terhadap masukan dan kritik, baik dari pihak tertentu maupun dari pihak luar untuk tujuan pengembangan. Standar yang berlaku adalah pemenuhan terhadap suatu standar yang berlaku akan mempunyai keuntungan tersendiri dalam hal pelaksanaan policy seperti keunggulan penggunaan standar umum yang telah disampaikan. Akibat lain dari pelaksanaannya hal ini terkait dengan pengaruh atau dampak yang diberikan policy kepada pihak lain di luar lingkup pelaksanaan policy tersebut. Nah, guideline artinya mencakup pengertian sebagai petunjuk atau pedoman yang disarankan untuk melakukan sesuatu dalam hal keterkaitan dengan lingkup suatu servis, layanan, atau produk tertentu. Jika dihubungkan peranannya dalam pengelolaan teknologi informasi, maka guideline meliputi petunjuk dasar penggunaan layanan, fasilitas, metode pengelolaan, dan penggunaan lain yang terkait dengan sumber daya teknologi informasi. Rules adalah aturan yang didirikan dan harus dilaksanakan oleh pihak tertentu dalam lingkup suatu layanan atau produk tertentu. Satu sifat yang membedakannya dari guideline adalah baru lebih bersifat mengikat terhadap pihak-pihak terkait di mana aturan tersebut diterapkan. Rules memberikan ketentuan mengenai kebiasaan atau budaya yang telah dijalankan pada bagian organisasi atau instansi tertentu. Sehingga dalam konteks pengelolaan teknologi informasi,
harus dapat mencakup secara lokal pada bagian tertentu, tetapi dimungkinkan juga berlaku pada keseluruhan organisasi atau instansi. Hal ini berbeda dari polisi yang pada prinsipnya sebaiknya diterapkan secara global. Prosedur dapat didefinisikan sebagai rencana yang mendefinisikan tata cara pengerjaan suatu kegiatan secara kronologis. Prosedur secara relatif adalah dapat berupa bentuk rinci dari penerapan suatu guideline atau rules. Terdapat juga kemungkinan penjabaran yang dilakukan adalah berasal dari polisi, karena mengingat lingkup ketiga hal ini dapat bersifat relatif terhadap organisasi atau instansi terkait. Prosedur terdapat dua garis besar yang dapat mendasari struktur isi suatu prosedur, yaitu diagram alur pelaksanaan dan aktivitas pelaksanaan. Diagram alur adalah bentuk penulisan kronologis dari metode pelaksanaan rinci dalam uraian simbol-simbol yang masing-masing dapat menunjukkan langkah-langkah prosedur tertentu disertai dengan urutan aliran pelaksanaannya, pada umumnya berbentuk graf dengan anak panah. Sedangkan aktivitas meliputi poin-poin pelaksanaan dengan representasi yang sama dengan diagram alur, hanya saja dituliskan dalam bentuk poin-poin. Standar merupakan sekumpulan kriteria yang digunakan untuk menjaga kualitas, baik itu kualitas produk maupun proses pelaksanaan. Sehingga berdasarkan pengertiannya, standar dapat disetarakan dengan guideline. Demikianlah materi kita. Terima kasih, sehat selalu semua.